Apa aja sih sebetulnya keuntungan hidup minimalis? Emang kalau hidup minimalis semua masalah bisa diselesaikan? Ya nggak juga. Masalah yang ada dalam hidup kita itu sebetulnya tujuannya untuk mendewasakan kita. Tapi paling nggak nih, dengan hidup minimalis ada 5 masalah yang nggak perlu kita pusingin lagi. Mau tahu nggak apa aja tuh? Nah, di bagian akhir video ini saya akan tambahin satu bonus lagi. Jadi simak sampai habis ya. Masalah pertama yang bisa diselesaikan dengan hidup minimalis adalah masalah doyan belanja. Biasanya perempuan nih, siapa di sini yang doyan belanja? Ayo tunjuk tangan. Saya termasuk dulu yang doyan banget belanja gitu ya. Kalau pergi ke mall nih biasanya ada aja toko-toko tertentu yang saya harus mampir gitu. Apalagi kalau toko kesukaan saya itu lagi ada papan sale. Waduh, udah seneng banget deh, pasti mampir gitu. Kemudian kalau lagi lihat-lihat handphone, terus udah gitu lihat toko online, itu otomatis ada aja barang-barang yang masuk ke keranjang belanja. Nah, kebiasaan doyan belanja ini ya, yang sebetulnya bikin barang-barang di rumah kita jadi tambah banyak gitu. Padahal belum tentu dipakai juga. Tagihan kartu kredit jadi bengkak. Gaji sebulan belum tentu cukup. Aduh, pusing bikin stres kepala. Ini salah satu penyebab atau masalah yang bikin kepala jadi puyeng gitu ya kan. Jadi impulse buying itu kita lakukan itu sebenarnya tanpa sadar kadang-kadang gitu. Itu kita lakukan dengan tanpa pikir panjang lah gitu. Sejak hidup minimalis, saya jadi lebih mindful pada saat belanja gitu ya. Bukan berarti nggak boleh belanja sama sekali, ya nggak juga. Tapi saya jadi lebih hati-hati sebelum membawa barang tertentu masuk ke dalam rumah saya gitu. Jadi saya pastikan dulu bahwa barang ini memang saya perlukan gitu. Ada beberapa pertanyaan yang saya pakai untuk jadi filter, kayak misalnya barang ini benar-benar saya perlu atau enggak sih, atau sebenarnya hanya ingin aja gitu, atau kira-kira barang ini tahan lama atau enggak sih gitu, kira-kira bisa dipakai berapa kali gitu. Atau pertanyaan kayak, ini cocok gak sih dengan kantong saya bisa bayar cash sekarang atau saya harus utang dulu gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita pakai untuk jadi filter sebelum kita membeli satu barang gitu. Itu yang membantu saya banget sejak hidup minimalis, jadinya nggak terlalu doyan belanja lagi seperti dulu gitu. Jadi bahkan saya kasih waktu tunggu juga gitu. Misalnya saya mau beli satu barang tertentu, saya nggak langsung beli pada saat itu juga, tapi saya kasih waktu tunggu, misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan. Kalau saya ternyata lihat barang itu lagi dan ternyata saya masih tertarik untuk beli, ya saya beli. Kalau ternyata udahannya nggak terlalu tertarik, ya udah saya nggak jadi beli gitu. Dan mostly sebenarnya lebih sering saya nggak jadi beli gitu, karena ya udah nggak terlalu tertarik lagi. Sejak hidup minimalis, masalah doyan belanja udah bukan masalah lagi buat saya, karena saya jadi lebih mindful pada saat belanja, mampu menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang nantinya malah saya sesali gitu. Saya jadi bisa nabung, bisa lebih hemat karena tahu bahwa barang yang saya bawa pulang ke rumah memang yang diperlukan saja gitu. Yang kedua, masalah susah cari barang. Dulu karena punya kebanyakan barang, saya cenderung untuk taruh barang sembarangan gitu ya. Jadi ya udah, karena memang nggak ada barang itu, nggak semuanya ada tempatnya, jadi taruh aja udah sembarangan gitu. Akhirnya pada waktu mau cari suatu barang tertentu di saat kita lagi perlu, pusing nyarinya. Aduh, di mana ya naruhnya gitu kan. Pernah di suatu saatnya, misalnya kunci mobil taruhnya di mana nih? Mau pagi-pagi mau berangkat ke kantor buru-buru kan. Aduh, kunci mobil taruhnya di mana gitu kan. Terus suami istri jadi berantem deh kita gara-gara, oh, saya taruh di situ, kemarin saya taruhnya di sebelah sini, di sebelah mana, nyari. Aduh, elah puyeng banget, cuma gara-gara kunci mobil, masalah nggak penting ya. Terus akhirnya jadi ribut, diem-dieman. Aduh, nggak penting banget, nggak perlu sampai begitu. Coba kalau misalnya semua barang ada tempatnya gitu kan. Dengan lebih sedikit barang, semua barang punya rumahnya masing-masing gitu. Kalau naruh ini di sini, naruh itu di situ gitu kan. Kunci mobil taruhnya di situ. Jadi setiap kali mau pakai ya di situ ambilnya gitu. Nggak usah berantem nyari-nyari kunci gitu kan. Atau nyari barang tertentu yang lain gitu. Kamu pernah mengalami hal yang sama kayak saya kan? Jadi nggak usah pusing lagi sekarang nih, karena dengan hidup minimalis, barang lebih sedikit, saya nggak lagi pusing dengan urusan cari-cari barang, karena saya tahu barang mana ada di mana gitu. Yang ketiga, masalah kelamaan pilih baju.
Dengan jumlah baju yang lebih sedikit juga pilihan yang harus dibuat di depan lemari setiap pagi. Jadi nggak ada lagi tuh drama telat pergi ke kantor gara-gara bolak-balik bingung mau pakai baju apa. Berdiri di depan lemari terus mikir mau pakai baju yang mana ya, mau pakai baju yang ini atau yang itu ya. Itu pernah saya ceritain tuh di video yang ini. Itu menyebabkan yang namanya decision fatigue. Decision fatigue itu terjadi kalau kita udah kecapean bikin pilihan demi pilihan gitu. Itu otak kita kemampuannya terbatas. Jadi untuk pilihan yang modelnya kayak milih baju doang itu dibikin sederhana aja lah gitu, nggak usah dipersulit. Saya cerita ya pengalaman saya. Kalau saya hari-hari itu biasanya pakaian yang sudah selesai saya cuci itu udah kering, saya taruh di bagian sebelah kanan dari lemari saya. Nanti kalau pagi-pagi saya mau berangkat beraktivitas, saya ambil baju yang sebelah kiri gitu. Selalu setiap pagi gitu aja, buka lemari, ambil baju sebelah kiri, ambil lagi sebelah kiri besoknya. Saya nggak usah pusing mau yang mana, mesti satu-satu saya bukain, nggak gitu. Jadi udah ambilannya yang sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena semua isi lemari saya adalah baju-baju favorit saya gitu. Jadi udah nggak ada lagi baju-baju yang cuma ditumpuk-tumpuk aja gitu, yang sebetulnya udah lama banget saya nggak pakai, udah nggak ada gitu. Baju yang ada di lemari adalah baju-baju favorit saya semua gitu. Kalau misalnya ada satu baju yang pada saat di sebelah kiri ini saya tarik, terus saya rasanya udah nggak spark joy lagi gitu, udah nggak rasanya nggak pengen pakai lagi, ya udah itu langsung saya taruh di kotak keluar aja gitu. Jadi keluarga kita tuh punya satu kotak yang khusus buat barang-barang yang udah kita nggak pakai lagi, jadi kita taruh di situ gitu. Ada juga minimalis yang lebih praktis lagi, cuma punya baju warna tertentu misalnya. Kayak teman saya bajunya setiap hari cuma warna putih aja, dia nggak mau pusing orang lain mau bilang apa kayak bajunya itu aja terus atau gimana, dia nggak pusing, bodo amat gitu. Kalau memang dia senengnya begitu ya tiap hari dia pakai baju warna putih aja gitu. Jadi praktis buat dia. Minimalis yang satu dengan minimalis yang lain bisa beda-beda caranya, tapi at least gitu masalah soal kelamaan pilih baju udah bukan masalah lagi buat minimalis, karena kita udah bikin ringkes aja lah, nggak usah terlalu pusing untuk masalah yang simple seperti pilih baju. Masalah yang keempat adalah masalah susah konsentrasi. Barang-barang yang kita punya itu sebetulnya seperti memberikan suatu pesan rahasia buat kita gitu. Ini seperti yang diceritain sama Fumio Sasaki dalam bukunya Goodbye Things. Jadi Fumio Sasaki menyebutnya sebagai silent to-do list. Apa tuh silent to-do list gitu kan? Jadi silent to-do list itu maksudnya gini, semua barang-barang di sekitar kita itu kayak gangguin konsentrasi kita gitu. Contoh nih, misalnya kamu lagi ngerjain tugas di kamar gitu ya. Pada saat lagi ngerjain tugas tuh mata kamu ngelihat ke tumpukan baju yang belum dilipat gitu, belum dimasukin ke dalam lemari. Terus langsung distracted. Aduh, elah, harus beresin baju lagi nih, belum selesai-selesai. Akhirnya tugas yang tadinya kita lagi kerjain jadinya nggak bisa kita kerjain lagi dengan ini konsentrasi gitu. Akhirnya kita jadi tutup kerjaannya, langsung beresin pakaian misalnya gitu. Atau contoh yang lain, saya misalnya lagi ngobrol sama pasangan saya gitu ya, terus kita lagi ngobrol, saya lagi dengerin nih dia cerita, tapi mata saya misalnya ngelihat ke tanaman saya yang ada di sebelah sana, tuh saya mikir gini, waduh belum disiram tuh. Abis ini saya mesti bawa tanaman saya keluar, saya mesti siram, saya mesti kasih pupuk, daun-daun yang udah pada layu-layu mesti dicabutin. Saya jadi nggak denger lagi apa yang diceritain sama suami saya misalnya, karena konsentrasi saya terganggu pada saat melihat barang tertentu gitu. Apalagi kalau kita punya banyak barang kan, makin banyak barang yang kita punya, makin banyak juga silent to do listnya gitu. Makin banyak pesan-pesan rahasia yang disampaikan, belum dilap, belum diberesin, belum dicuci gitu ya. Jadi makin banyak hal yang mengganggu konsentrasi kita. Dengan punya lebih sedikit barang, jadi konsentrasi kita nggak mudah terganggu lagi gitu ya. Kita tahu banget nih apa-apa aja yang harus kita kerjakan, dan kita jadinya juga space-nya lebih luas, lebih enak gitu ya. Jadi benar-benar kita bisa lebih gampang berkonsentrasi menyelesaikan hal-hal yang harus kita selesaikan. Masalah yang kelima adalah masalah suka menunda-nunda. Kalau kita punya terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan, kita cenderung untuk menunda gitu, karena pikir kita gini, aduh udah deh nanti aja deh kerjainnya deh, ada hal-hal lain yang lebih menyenangkan gitu untuk dilakukan. Akhirnya pekerjaan jadi tambah numpuk, tambah banyak. Dan anehnya lagi, kalau pekerjaan tambah banyak, kita jadi tambah suka menunda-nunda gitu. Contoh misalnya, begitu kita lihat, aduh iyalah pakaian belum dicuci, piring belum dicuci, aduh iyalah itu banyak banget sih yang belum dikerjain, ini itu. Akhirnya kita cenderung untuk aduh
ada TV nih, kita nonton TV dulu deh gitu. Atau scrolling handphone dulu deh, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat Facebook, waktu jadi terbuang-buang. Itu saya pernah ceritain juga di video yang ini. Kamu bisa lihat bagaimana ada beberapa tips yang saya kasih bagaimana supaya kita nggak suka menunda-nunda. Dalam hidup minimalis kita biasakan nih bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikerjakan kurang dari 2 menit, kerjakan aja langsung supaya nggak menumpuk gitu ya. Jadi enak gitu, setiap kali lihat sesuatu yang mesti dikerjain, kerjain aja langsung, nggak usah tunggu-tunggu. Ada lagi aturan 5 menit yang kita terapkan. Aturan 5 menit itu apa? Misalnya kita pasang di handphone alarm 5 menit, terus taruh alarm, terus kita kerjakan sesuatu, apalah, misalnya buka lemari, beresin lemari dapur, diberesin selama 5 menit aja. Apa yang bisa ke cover dalam 5 menit itu, ya udah itu kita kerjakan gitu. Nanti alarmnya bunyi, ya udah selesai. Itu ada sesuatu yang sudah kita selesaikan gitu. Jadi nggak ada kebiasaan untuk menunda-nunda segala sesuatu gitu. Itu akan lebih mempermudah hidup kita. Selain kelima masalah tadi yang bisa diselesaikan dengan hidup minimalis, seperti janji saya di awal video ini, ada satu bonus yang saya mau kasih ke kamu. Jadi ada satu sumber masalah yang bisa bikin kita jadi stres atau frustasi dengan hidup yang kita jalani, yaitu kalau kita menjalani hidup yang gak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, dengan nilai-nilai yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Nah, hidup minimalis ini membantu kita untuk kita bisa tahu apa sebetulnya sih nilai-nilai yang penting dalam hidup kita tuh apa gitu. Hidup minimalis ini bisa digunakan sebagai tools atau alat gitu ya. Dia kayak kaca pembesar gitu. Kaca pembesar yang bisa liatin dengan, oh ternyata hal-hal ini loh yang penting buat saya. Hal apa sih yang penting buat kamu? Misalnya integritas, kejujuran, kebaikan, kemudian komitmen kamu, disiplin, grit, kegigihan gitu. Hal-hal apa sih yang penting yang kamu mau untuk hidup kamu dibangun di situ gitu. Nah, setelah kamu tahu nih dengan hidup minimalis, kamu jadi tahu, oh ternyata nilai-nilai ini penting banget buat saya. Nah, bangun hidup kamu berdasarkan hal-hal itu gitu. Jadi hidup minimalis ini banyak banget bantu kita untuk bisa fokus pada hal-hal yang penting buat kita. Misalnya fokus keluarga, misalnya itu merupakan hal yang penting juga buat kita. Kita bisa lebih punya banyak waktu buat keluarga kita. Kita bisa bisa memberikan energi kita lebih buat mereka gitu kan. Nah, jadi dengan hidup minimalis kita bisa fokuskan semua sumber daya yang kita punya untuk bisa membangun hidup kita based on nilai-nilai yang penting buat kita, ya kan? Semua tuh misalnya dari sisi waktu, dari sisi uang, dari sisi energi, perhatian kita, semuanya bisa kita fokuskan untuk hal-hal yang penting gitu. Jadi hidup kita jadi lebih bermakna, ya enggak? Setuju sama saya apa enggak? Kalau saya sangat banget melihat banget manfaat dari hidup minimalis ini. Dengan hidup minimalis banyak masalah-masalah lain juga yang bisa diselesaikan karena fokus atau perhatian saya benar. Saya ngerti bagaimana menempatkan prioritas gitu. Saya harap juga sih teman-teman juga bisa menangkap nih maksud saya dalam video hari ini seperti itu gitu ya. Jadi bonusnya adalah kita bisa hidup minimalis ini bisa membantu kita untuk bisa fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ada nggak sih hal yang kamu pelajari dari video kita hari ini? Atau mungkin ada nggak sih yang belum saya cover, masalah apa yang bisa diselesaikan dengan hidup minimalis? Kamu bisa share di kolom komen di bawah, kita bisa saling membantu dalam komunitas ini, kita bisa saling sharing, saling cerita gitu ya. Jadi saya senang banget bisa sharing buat kamu hari ini. Sangat berharap banget supaya video hari ini bisa membantu teman-teman semua, bisa membantu kita hidup makin hari makin baik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu ya di video-video yang lain. Thank you.